Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So seperti biasa, buat anda semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan anda semua yang menonton, agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Guys, so terima kasih kerana anda telah pun masuk dan klik video Nora ini. Thank you so much. Nora ucapkan kepada anda kerana anda sangat-sangat sentiasa menonton video Nora ini. Thank you. Dan kali ini Nora nak react video yang mana video ini adalah video yang bertajuk Malaysia malu dengan Indonesia, ada apa? Jadi apa yang sebenar-benar terjadi? Kenapa Malaysia malu dengan Indonesia ni? Tanpa kita lengahkan masa guys, jom kita sama-sama semak video ini. So let's go. Ejek ke Indonesia sebagai penghasil pembantu. Mantan petinggi Malaysia ini kicep gegara Presiden RI saat ini. Kita malu. Mantan Perdana Menteri Malaysia satu ini jadi sorotan seantero negaranya baru-baru ini usai terjerat kasus hukum. Tepatnya pada tahun 2020 kemarin, ia telah diputus bersalah dalam kasus satu Malaysia Development Berhad 1 MDB. Dikutip dari Kompas.com, 1 MDB adalah dana pemerintah yang diluncurkan pada 2009 dengan bantuan pemodal Malaysia Lau Tai Jo. Dana tersebut dimasukkan dengan membangun perekonomian negeri jiran pada saat itu. Meskipun diketahui Lau memiliki kedekatan dengan Najib Razak, tetapi dia tidak punya posisi resmi di 1 MDB. Setelah diusut ternyata Lau membantu menyusun perencanaan dana dan membuat kebijakan-kebijakan penting. Bahkan lebih dari 4,5 miliar US dollar dicuri dari 1 MDB antara 2009 sampai 2015 oleh pejabat tingkat tinggi dan rekanannya. Salah satu rencana dari kebijakan 1 MDB adalah mendanai pembangunan pembangkitan listrik dan aset-aset energi lainnya di Malaysia dan Timur Tengah, termasuk pembangunan real estate di Kuala Lumpur. Diketahui dana tersebut diawasi secara ketat oleh Najib dan dia memimpin Dewan Penasehatnya sampai 2016, namun muncul kecurigaan pada tahun 2014. Bermula saat diketahui 1 MDB memiliki utang sebesar 11 miliar dolar AS atau 160 triliun rupiah. Skandal ini pertama kali terungkap dari laporan media Sarawak Report dan semakin mencuat kala diterbitkan The Wall Street Journal pada 2015. Dan akhirnya pada tahun 2018 sebuah kapal mewah milik Lau ditangkap oleh polisi Indonesia di Bali. Kapal pesiar tersebut senilai 3,5 triliun dan terdaftar di Kepulauan Saiman dengan nama Equanimity. Atas penangkapan kapal tersebut, politisi dan warga Malaysia memuji kesiapsiagaan polisi Indonesia. Melansir dari Intisari Online, bahkan politisi Asmin Ali mengatakan, kegagalan otoritas Malaysia untuk bertindak demi keadilan sangat kontras dengan tindakan berani otoritas Indonesia. Hingga anggota parlemen Shah Alam, Khalid Samad, pernah mengutarakan niatnya untuk mengganti nama kapalnya menjadi Ignominy dengan arti malu besar. Melansir dari akun YouTube TV @KiniTV, berikut ucapan kekecewaan Khalid Samad Rabu 7 Maret 2018. Ini kapal melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia. Sekarang ini kita ini dijadikan bahan ketawaan oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Sebagai negara asal buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu, dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu karena kapal yang kita beli dari duit rakyat Malaysia ini telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisi berita mereka sebagai prestasi yang menunjukkan harga diri Malaysia telah hilang. Bak ditampar keras, Malaysia kini diolok-olok warganya sendiri gegara kalah telak dengan Indonesia yang sempat dicap tak bisa tangani COVID-19. Malaysia kini jadi sorotan setelah sejumlah politikus mengkritisi apa yang terjadi di negeri jiran. Bahkan tak sedikit yang terkejut dengan apa yang terjadi di Indonesia dan membandingkannya dengan Malaysia.
Sudah bukan rahasia lagi, hubungan Indonesia dan Malaysia memang sering naik turun, termasuk soal penanganan COVID-19 yang tengah menjadi pandemi di seluruh penjuru dunia saat ini. Bukan tanpa alasan, Indonesia sempat dicap tidak bisa tangani masalah pandemi saat kasus COVID-19 di tanah air meningkat drastis. Namun, kini keadaan berbalik dengan apa yang terjadi di Malaysia saat ini. Pemimpin DAP Malaysia, Lim Kit Siang, meminta Menteri Kesehatan Malaysia yang baru menjelaskan kepada kasus COVID-19 Indonesia lebih cepat turun dibandingkan dengan negaranya. Anggota Parlemen Malaysia itu menilai Indonesia lebih berhasil mengurangi tingkat infeksi COVID-19 dibanding negeri jiran, padahal populasinya lebih besar. Dia pun mengulangi peringatan sebelumnya kepada Menteri Kesehatan Malaysia. Okay guys, so apa yang kita nonton tadi itu adalah memang orang kata tu sebagai orang Malaysia, Nora. Okay, biasalah kita rakyat Malaysia memang akan ada rasa malu guys dengan negara jiran kita. Okay, negara Indonesia, negara Singapura, okay, dengan orang kata tu pergolakan dan masalah yang kita lihat tadi dalam orang kata tu politik Malaysia. Nora pun tak pasti, tapi itulah dia. Okey, masalah-masalah daripada yalah yang mereka cetuskan sendiri. Okey, tapi yang sebenarnya rakyat memang malu, okey, tapi pemimpin yang berkenaan itu langsung tak malu kerana melakukan perkara-perkara yang sebegitu. Okey, dan sekarang ni memang diakui, okey, memang menteri-menteri Malaysia sendiri pun memang menampakkan yang Indonesia ni memang sebenarnya lebih lagi maju dari segi orang kata tu pemerintahan, okay, strategi pelaksanaan dalam memerintah sesebuah negara tu, okay, sesebuah kerajaan, okay. Jadi Nora rasa itu saja yang boleh Nora react untuk video ini guys, dan thank you so much yang menonton video ini, dan terima kasih kerana anda semua telah pun menonton video ini sehingga habis. Thank you so much, dan berjumpa kita lagi guys dalam next video reaction Nora yang akan datang. So stay positif semua, berjumpa kita dalam next video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.